Udah mulai? Udah mulai? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي كرم من تعلم وعلم وعلم وعلى آله وأصحابه الأكرم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع ما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل أعمالنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من غيرك نصيبا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama berbahagia, para pemirsa yang mengikuti dan hadir dalam kajian ini baik melalui Zoom dan Instagram, semoga semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang penuh berkah, berikan sehat walafiat, dan yang paling utama dan paling penting diberikan istiqomah, ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir pada kajian subuh hari ini, baik yang di masjid maupun di mana saja, semuanya diberikan oleh Allah husnul khawatimah. Allahumma amin. Insyaallah judul acara kita pada subuh hari ini adalah menyelami kandungan surat Al-Muzammil. Nah, tadi sudah dibaca sama Pak Imam rakaat pertama salat subuh tadi ya. Insyaallah semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau dan terus menerus diberikan istiqamah, bisa jadi penghafal Quran yang mengamalkan seluruh isi-isi yang dia hafal insyaallah. Khatam 30 juz insyaallah. Amin. Surat Al-Muzammil ini merupakan surat yang awal-awal turun di Mekah. Ya, min awail suwar nazala fi Makkah. Merupakan surat yang turun di Mekah pada awal dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama bahwa yang paling pertama diturunkan kepada Nabi adalah perintah untuk belajar dan membaca, Iqra. Kemudian setelah itu turun perintah yang kedua, perintah untuk menulis, Nun wal Qalam. Nah, kemudian tidak lama setelah itu turunlah surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ini apa isinya? Perintah untuk melaksanakan sholat di waktu malam. Di saat orang-orang semua tertidur,
kita terbangun dan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan jiwa kita, hati kita seluruhnya kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan ya beberapa riwayat yang menceritakan tentang kisah turunnya ayat ini. Ya, jadi ayat ini turun itu bagaimana kisahnya dulu. Di sini disebutkan an Jabirin radhiyallahu anhu qol. Sahabat Nabi yang bernama Jabir, beliau mengatakan ijtama'at Quraisyun fi darin nadwah. Suatu ketika berkumpullah Quraisy. Yang dimaksud Quraisy di sini adalah orang-orang kafir Quraisy ya, yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, yang tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Faqalu, kemudian mereka berkata, nah, sebelum saya melanjutkan, itu ada tempat kumpul-kumpulnya, tempat nongki-nongkinya ini. Orang-orang Quraisy dulu namanya Darun Nadwa. Nah, jadi nanti kalau bikin sesuatu jangan kasih nama Darun Nadwa ya. Nah, kenapa? Karena itu tempat nongkrongnya, tempat ngumpulnya pembesar-pembesar Quraisy yang menentang Nabi Muhammad untuk membicarakan bagaimana cara kita untuk menghalangi dakwah-dakwahnya Nabi Muhammad ini. Nah, nama tempat kumpulnya Darun Nadwa. Lalu mereka berkata pada waktu kumpul itu, sammu hadzal rajula isman tasuddun nasa anhu. Ayo coba sampaikanlah, masing-masing usulkan kira-kira apa yang harus kita bilangin sama Muhammad sehingga orang-orang itu tidak mau mendengarkan lagi dakwahnya. Kita harus memberikan nama kepada Muhammad ini, berikan gelaran-gelaran khusus, nama khusus yang membuat orang tidak mau percaya lagi sama dia. Faqalu, lalu mereka mengatakan, oh saya punya usul, beri dia nama kahin. Kahin itu artinya tukang tenun, paranormal. Qalu laisa bikahin, tidak bisa, dia kan bukan paranormal dia. Mereka tahu betul siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka ingin memberikan gelar yang tidak benar, mereka saling berdebat. Jangan, dia kan enggak begitu. Nah, bilangin dia pencuri. Enggak, dia enggak pernah mencuri. Koruptor, apalagi koruptor, dia enggak pernah korupsi. Mau korupsi di mana? Ngambil uang umat. Enggak bisa juga dia, kita kan tahu betul namanya. Hanya bilang lagi. Qalu majnun, bilangin gila. Qalu laisa bimajnun. Mana mungkin gila, dia orang waras sehat kok. Qalu sahir, bilangin tukang sihir. Mereka mengatakan laisa bisahir. Lalu karena enggak ketemu kata ini ya, kata sepakat, akhirnya mereka bubar. Fatafarraqal musyrikuna ala dzalik. Fabalaga dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatazammala fi siyabi wa tadassara fiha fa atahu Jibril faqara alaihi ya ayyuhal muzammil. Akhirnya masing-masing ketika bubar ini masing-masing membawa, kan mereka enggak ketemu kata sepakat tadi kan. Ada yang mengatakan dia paranormal, ditolak sama yang lain. Ada yang mengatakan tukang sihir, enggak disetujui juga. Ada yang mengatakan dia itu orang gila, enggak disetujui. Akhirnya masing-masing yang punya pendapat ini di saat bubar masing-masing menyebarkan apa yang mereka mau bilang. Dan akhirnya berita ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita itu kalau mendengar berita yang tidak enak, ya kalau pusing apa yang terjadi? Nah, biar tidak berlarut-larut pusingnya, pergi ke kasur, tidur, ya kan? Kalau lagi pusing itu, ya aduh, gimana nih? Nah, jadi Nabi Muhammad ketika itu mendengarkan semua perkataan itu, bersedih dan beliau, aduh, udah tidur aja lah saya kalau kayak gini. Lalu akhirnya datanglah Jibril membacakan ayat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut.
qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau di waktu malam dan jangan tidur kecuali sedikit saja. Jadi seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kalau dapat masalah, kalau dapat hal-hal yang tidak enak, maka solusinya itu adalah kamu bangun lalu sholat. Jadi gitu ya. Nah, siapa yang ada masalahnya hari ini? Pergi sholat. Sholat, lalu ini dikecilin dulu kayak suaranya. Ada disuruh mute dulu yang di zoom itu. Keluar lagi suaranya. Nah, jadi kata Allah, qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau di waktu malam kecuali sedikit saja tidurnya. Ini riwayat yang pertama tentang kisah turunnya Al-Quran ini. Nah, kemudian riwayat yang kedua, waqila, ada pendapat yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan, inna sallallahu alaihi wasallam kana na'iman bil laili mutazammilan fi qatifatin. Faja'u Jibril biqauli ta'ala ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bahwasanya enggak ada, bukan karena alasan tadi itu. Ini riwayat yang kedua ya. Itu semata-mata Nabi tidur di waktu malam, berbungkus sehelai kain, selimut, lalu datang Jibril membacakan ayatnya. Kemudian riwayat yang ketiga, wakila inna sababa nuzul hadhil ayat ma rawahu Syaikhan wa ghairihima min hadits Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jawartu bi Hira falamma qadaitu jawari abattu fanuditu fanazartu an yamini falam ara syai'an wa nazartu an shimali falam ara syai'an farafa'tu rasi fa idza alladhi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyin baina as-sama'i wal ard faraja'tu faqultu dassiruni wa fi riwayatin fajitu ali faqultu zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudassir wa jumhur ulama yaquluna ala wala isriha nazalat ya ayyuhal muzammil wal muzammil. Jadi pendapat riwayat lain mengatakan, jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkhalwat di Gua Hira, itu tiba-tiba ya beliau mendengar beliau dipanggil. Saya matikan volumenya di sini. Jadi beliau mendengar sepertinya beliau dipanggil-panggil. Lalu beliau menoleh ke kanan, menoleh ke kiri dan tidak melihat sesuatu. Beliau enggak melihat di kiri kanannya sesuatu. Lalu akhirnya beliau menatap ke langit. Fa idzal ladzi ja'ani bi Hira, lalu tiba-tiba saya menyaksikan bahwa yang mendatangiku di Gua Hira, siapa yang mendatangi beliau di Gua Hira? Malaikat Jibril. Itu apa yang terjadi? Jalisun ala kursiin, dia sedang duduk di atas kursi bainas sama'i wal ard. Tingginya itu kursi seperti antara bumi dan langit. Bayangkan kursinya Jibril ya, menyentuh langit. Dan disitulah Rasulullah duduk, Jibril duduk. Dilihat sama Rasulullah, ya Allah, ini yang tadi datang memeluk saya di Gua Hira. Jadi malaikat itu bisa berubah-ubah ya. Aslinya itu besar sekali malaikat itu. Saya sering sampaikan, malaikat kalau kita tuang seluruh air laut di permukaan bumi ini ke atas kepalanya, maka tidak akan tersisa kecuali beberapa tetes dari air itu. Paham maksudnya? Kalau antum ambil air satu gelas, tuang di kepala, kalau kepalanya rambutnya lebat, itu pasti yang netes-netes cuma sedikit kan? Ya enggak? Nah, apalagi kalau kepalanya besar. Bayangkan bagaimana besarnya malaikat Jibril itu, dituang seluruh air laut ke atas tubuhnya, tidak akan tersisa dari air laut itu kecuali beberapa tetes menetes-netes. Paham ya? Jadi saking besarnya, habis seluruh air untuk membasahi malaikat Jibril itu. Dan Rasulullah menceritakan, saya melihat ke langit, saya menyaksikan itu. Kemudian apa arti muzammil? Muzammil itu ismun fa'ilun min tazammala fulanun bisiabi idza talaffafa fiha wa aslu al-mutazammil. Jadi aslinya itu mutazammil. Ya, tazammala yatazammalu mutazammilan.
fa udgimatit ta'u fi zai wal mim waftataha al kalamu bin nida' litanbi ala ahamiyati ma yulqa ala al mukhatibi min awamir wa nawahin wa fi min nida'i sallallahu alaihi wasallam bi lutfin al muzammil talattufun ma'ahu wa inasul li nafsihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil itu dengan mengatakan kata muzammil, itu salah satu bentuk kelemah lembutannya Allah kepada kekasihnya. Jadi kalau kita dipanggil itu beda kalau kita dipanggil dengan nama kita dan dengan kondisi yang sedang kita berada pada waktu itu. Antum lagi tidur, yang lagi tidur. Itu beda kan, itu saya panggil namanya langsung. Kamu gimana lebih enak? Ya ayyuhal muzammil, wahai lagi senyum-senyum. Enak enggak? Lebih enak mana? Jadi sama ketika Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu gelarnya Abi Turab. Kenapa? Karena pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali tertidur di atas lantai. Lalu dulu kan namanya orang lantai bukan lantai keramik kayak gini, tanah. Nempel lah pasir-pasir itu di pipinya Sayyidina Ali. Lalu dipanggil oleh Rasul, ya Aba Turab, wahai bapaknya tanah. Maksudnya karena ada tanah nempel di sini. Ya. Kemudian dipanggil seperti itu untuk menghibur Rasulullah, karena tadi kan kisahnya kan beliau mendengarkan bagaimana boleh diberikan gelar-gelar yang tidak benar. Lalu beliau merasa hatinya itu resah dan gelisah. Jadi kalau dapat masalah yang paling tidak enak itu kalau kita mendapatkan tuduhan yang sebenarnya tidak ada. Makanya kemarin ketika khutbah Jumat, masih ingat khutbah Jumat saya kemarin? Yang saya bahas itu adalah janganlah kita berprasangka buruk. Karena prasangka buruk ini merusak amal, merusak kebaikan yang selama ini kita bangun. Antum punya sahabat, kalau antum sudah mulai prasangka buruk, curiga sama dia terus, maka jangan pernah harap persahabatan itu akan berlangsung. Akan hancur di tengah jalan. Makanya Rasulullah mengingatkan, iyyakum wadh-dhanna, hati-hatilah kalian dengan prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka buruk itu adalah sebohong-bohongnya pembicaraan. Ya, karena kita akan sibuk dengan prasangka kita sendiri. Kita memprasangkai orang, ini kenapa dia begini ya? Kita sibuk, dalam hati kita tuh nggak tenang, gelisah, pusing. Dan orang yang diprasangkakan pun itu akan merasa terganggu. Maka setan akan terus menerus membesar-besarkan itu di dalam hati kita. Lalu akhirnya terjadilah hal-hal yang kita tidak mau ketemu, tidak mau melihat, tidak mau. Dan akhirnya semakin besar jurang pemisah di antara dua orang yang tadinya sama-sama baik. Dan surat ini sab'un wa ishruna ayat, 27 ayat. Jadi intinya surat Al-Muzammil ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini mesti kita memiliki salah satu kebiasaan yang sangat-sangat baik. Kebiasaan ini Rasulullah mengatakan da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Kalau mau antum disebut sebagai orang soleh, maka harus punya kebiasaan ini. Apa itu? Bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kan masih awal-awal dakwah ya. Nanti ke depannya Rasulullah akan menghadapi banyak tantangan, akan menghadapi banyak ujian. Allah ingin mengajarkan kalau kamu ingin kuat dalam menghadapi ujian ini, maka salah satu kuncinya adalah bangunlah di waktu malam
Dan Allah mengatakan qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam dan illa qalila, dan tidurmu sedikit saja. Nah, jadi saya mau sampaikan, ingatkan kepada antum semua, kita ini jangan salah paham. Jangan salah paham apa Ustaz? Jangan salah paham dan terpengaruh oleh ajaran-ajaran barat yang mengatakan bahwa tidur itu mesti 8 jam. Itu bukan ajaran Islam itu. Mana ada tidur 8 jam satu malam? Kalau 8 jam kita tidur, terus kapan ibadahnya? Ajaran Islam itu mengatakan tidur itu sedikit saja di waktu malam. Kalau harus 8 jam tidur, antum tidur jam 12, terus kapan sholat subuh? Tidur jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, jam 8 baru bangun. Ya kan? Sholat subuhnya kapan? Nah, jadi justru dalam Islam itu kita diajarkan tidur malam itu sedikit saja. Kenapa harus dikurangi tidur ini? Karena kalau orang kebanyakan tidur, maka sebenarnya waktunya habis sia-sia percuma. Kalau berapa umur antum sekarang? 21. Nah, maka sebenarnya umur antum itu baru 15 kayaknya. Kenapa baru 15? Karena sebagiannya sudah mati. Orang kalau tidur kan mati kan? Iya enggak? Apa doanya orang kalau bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya kembali setelah saya dimatikan. Jadi kalau orang tidurnya setiap hari 8 jam, berarti dia mati setiap hari 8 jam. 8 jam 24 kurang 8 berapa? 14. Iya kan? Hah? 16. Nah, berarti tinggal 16 lagi, 16 jam aja dia hidup. Belum lagi buang air, belum ini, belum itu kan? Belum lagi yang terus mana waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, makanya mulai hari ini apa yang antum bawa dari kajian subuh hari ini adalah belajarlah untuk mengurangi tidur. Pak Habibie itu katanya tidurnya cuma 2 jam aja sehari. Pernah dengar kayak gitu kan? Ulama-ulama dulu bahkan ada yang tidak tidur kalau malam. Sholat dari ba'da isya sampai subuh. Imam Abu Hanifah 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Paham tuh? Hah? Sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Jadi anggaplah sholat isyanya jam berapa? Mungkin kita pakai standar musim panas ya. Musim panas itu sholat isya itu selesai jam 10. Anggaplah kayak gitu. Itu pun udah lama sekali tuh. Siapa yang bisa tahan dari jam 10 sampai jam 4 subuh? Antum bisa nggak batal wudhu dari jam segitu? Artinya mereka nggak tidur. Karena kalau tidur batal wudhunya. Nah, ini yang harus kita kembalikan nih kepada ininya. Mulai hari ini hilangkan dalam kepala antum bahwa tidur itu harus 8 jam sehari. Tidur itu seenak-enaknya tidur itu kalau kita ngantuk. Nah, karena kita mau ngejar tidur 8 jam sehari, nggak ngantuk pun udah pergi ke kasur. Ya kan? Pada ini qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau di waktu malam illa qalila, kecuali sedikit saja tidurmu. Ya, kecuali sebagian kecil, maksudnya sebagian kecil, kecuali sebagian kecil itu pakai untuk tidur. Sayyidina Umar juga malam enggak tidur, sibuk salat. Ditanya, wahai Umar, kenapa kamu enggak tidur? Beliau bilang, kalau saya tidur, terus kapan saya akan bersama Tuhanku? Kalau siang, terus kapan saya ngurusi rakyatku? Terus kapan tidurnya? Katanya tidurnya orang-orang besar itu, kalau zaman sekarang ya, itu dalam perjalanan. Ketika dia di mobil, begitu naik di mobil, duduk, langsung tidur dia. Sampai di tempat tujuan, baru dia bangun.
Malam dia nggak tidur karena dia mau tahajud, mau beribadah. Tapi nanti sakit Ustaz. Itu karena nggak terbiasa aja. Nah, dan untuk membiasakan itu harus dimulai dari mindset. Kalau antum dari sekarang mindsetnya masih berpikiran bahwa tidur 8 jam, maka selama-lamanya antum tidak akan pernah jadi ahli ibadah. Gak akan pernah jadi orang soleh. Dan Ramadan ini kesempatan untuk itu. Dan ternyata bisa. Tadi malam saya tidur jam 1. Bangun setengah 4, bisa kan? Segar juga sekarang ini, gak ngantuk. Nah, kenapa? Karena sebelumnya dari awal-awal udah biasa bangun setengah 4 tiap hari. Nah, dan makanya Allah datangkan bulan Ramadan. Allah mau contohkan hidup seorang muslim itu mestinya seperti ini. Bagaimana kita di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan daripada Isya kita sholat, tidur kalau udah paling ngantuk, kalau udah ngantuk tidur. Itu kuncinya. Tapi kita ini tidak bangun-bangun karena bilang belum 8 jam, tidur lagi. Ya kan terkadang kalau kita anggaplah kita tidur jam 9, itu insya Allah jam 1 jam 2 udah terbangun itu. Ya kan? Wah, masih 2 jam lagi nih 8 jam tidur saya ini. Hanya dilanjut tidurnya. Karena dengan pemikiran 8 jam tadi sudah bangun kayak tadi nih. Pulang dari kajian seperti ini, wah saya masih kurang tidur saya ini. Lanjut lagi tidur kan pagi-pagi kan? Antum tahu nggak? Kan Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Apa kata Al-Quran ketika hari kiamat? Ya Rabbi mana'tuhu minan naum. Saya halangi gara-gara saya dia tidak tidur. Itu nanti dia kata-katanya Al-Quran. Berarti kalau antum belum pernah mengorbankan waktu tidur antum untuk membaca Al-Quran, jangan pernah harap Al-Quran ngasih syafaat. Baru baca 2 halaman, wah udah jam 10 ini, udah waktunya tidur. Tinggalkan Al-Quran, pergi tidur. Ini sepakat ini ya. Antum semua yang hadir hari ini harus menjadi duta yang harus menjadi duta untuk membubarkan itu pemahaman itu. Sesat itu pemahaman itu. Betul. Tanya orang-orang besar, mereka itu nggak banyak tidurnya. Gimana mau jadi besar? Orang lebih banyak matinya daripada hidupnya kan? Tidur itu kan mati tidur itu. Jadi dia sudah mati sebelum dia mati. Ajaran Islam itu jadi dari awal Allah sudah memberikan ajaran inti kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kalau kamu mau menjadi berhasil dalam perjuanganmu, kurang-kurangi tidurmu. Jadi kalau tadi yang pertama, ajaran pertamanya Islam itu disuruh belajar, membaca. Kemudian setelah itu menulis. Ajaran yang selanjutnya yang ketiga adalah kurangi tidur. Karena dengan banyaknya tidur berarti kita sudah membuang umur kita. Nah, jadi tapi memang karena kita udah terbiasa selama ini memang perlu perjuangan. Dikit demi sedikit. Besok hari ini mungkin jadi 7 jam. Seminggu kemudian jadi 6 jam. Terus. Nah, ini bulan Ramadan ini kesempatan. Latih diri. Nanti habis acara ini kan masih pada ngantuk tuh. Nggak usah tidur lagi. Enggak. Gimana caranya Ustaz? Jalan-jalan tuh keliling Pak sapunya masjid lagi 2 kali sampai 3 kali. Insya Allah hilang ngantuknya. Pergi mencuci kan mencuci nggak mungkin tidur antum ketika mencuci. Itu keterlaluan itu kalau mencuci tidur. Kayak kawan saya dulu di pondok dihukum berdiri di depan. Yes. Saking sukanya tidur sampai digelari Abu Naim. Abu Naim itu Abu Naum, bapak tukang tidur. Dihukum berdiri di depan, tidur dia di depan.
mungkin. Nah, dan dengan mengurangi tidur itu otomatis kita harus mengurangi makan. Orang kalau banyak makan pasti maunya tidur. Nah, saya ingat dulu waktu saya kecil, tarawih itu tidur kita sepanjang tarawih itu. Kenapa? Karena kekenyangan pas buka puasa tadi. Nanti pasti ada juga kenangan-kenangan kayak gitu. Tarawih tertidur, tiba-tiba assalamualaikum, udah salam ya salam, baru bangun. Ada yang sujud gak bangun lagi dari sujudnya. Dikira husnul khotimah, ternyata tertidur. Kenapa? Karena kekenyangan. Gak bisa jadi orang yang dekat kepada Allah kalau tidur, banyaknya tidur. Setiap hari Jumat kita baca itu ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun, surat As-Sajdah kan? Di surat As-Sajdah itu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada yang bakalan tahu apa yang pahala yang Allah sembunyikan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal mereka. Apa amal mereka yang membuat mereka mendapatkan pahala yang besar seperti itu? Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Perut-perut mereka, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Nah, makanya saran saya biar antum mudah bangun, belajarlah dan berlatihlah untuk tidur jangan di kasur yang empuk. Karena kalau empuk berselimut, susah nih bangun. Coba tidur di atas sejadah. Coba kalau tidur di atas sejadah. Mau bangun jam 8 betulan kita bangun. Bahkan sebelum itu udah bangun. Karena nggak ada yang akan mengundang kita mau tidur lagi. Iya. Anda tahu Habib Umar itu kalau boleh tidur malam pakai alas ditikar tidur beliau. Ini yuk pengingat buat diri saya. Saya sampaikan ini biar saya semakin semangat juga bisa ngamalin itu. Ya, jadi intinya surat Al-Muzammil ini Allah ingin mengajak kita untuk menghidupkan malam-malam kita. Rumah-rumah yang senantiasa dilakukan sholat malam di dalamnya itu akan terang dilihat ke langit, sebagaimana kita melihat bintang-bintang gemerlap di langit itu. Kita kan melihat bintang di atas kan? Kenapa bisa kita melihat bintang? Karena ada cahayanya bintang itu. Rumah-rumah kita yang selalu diadakan sholat malam di dalamnya itu akan bersinar di langit sebagaimana orang bumi melihat bintang. Dan orang yang rajin qiyamul lail, salat di waktu malam itu jiwanya kuat. Tidak mudah stres, tidak mudah bingung, tidak mudah. Allah berikan kekuatan yang, dan dia memiliki keberanian. Allah mengatakan nisfahu aw yanqus minhu qalila, setengah malam atau kurang dari setengah malam. Au zida alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari itu. Nah, ketika kita diperintahkan untuk salat malam, tujuan salat malam itu adalah bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Jadi itu satu paket. Kalau kita mau salat malam, maka berarti kita mesti bisa membaca Al-Qur'an lebih banyak. Maksudnya apa? Kita kan sholat nih Allahu Akbar. Itu jangan ngejar target rakaat, tapi yang kita kejar itu target bacaan Al-Quran. Bukan target juga, jangan ditarget. Jadi kita sebanyak mungkin kita membaca Al-Quran. Paham maksudnya? Jadi yang kita ketika sholat berdiri itu kita disuruh agar bisa membaca Al-Quran dengan khusyuk. Nah, bayangkannya kalau kayak antum tadi lagi sholat baca ya ayyuhal muzammil, nggak ada yang dengar, nggak ada yang kecuali antum saja di kamar. Itu tidak terasa air mata akan menetes perlahan, antum nangis. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Baca kayak gitu, sahdu lembut. Alakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apalagi kalau sebelumnya antum sudah berusaha memahami artinya yang antum mau baca itu, nikmat sekali.
lupa semua utang-utang itu. Jadi kan ada orang bilang kalau makan enak lupa katanya utang. Oh kalau sholat itu lebih enak lagi. Semua masalah hilang kalau kita baca Al-Quran. Apalagi dibacanya dalam sholat. Ngantuk Ustaz. Nah, itu memang karena kita baru sekali dua kali. Ada ulama mengatakan, saya ini bisa seperti kondisi saya sekarang ini, rutin sholat tahajud tiap malam. Setelah kabatu isyrina sana, saya berjuang 20 tahun. Maksudnya apa? Ya anggaplah sekarang usia antum 20 kan. Kalau antum terus berjuang dari hari ini, insya Allah usia 40 tahun sudah settle, aman sudah. Mau jam berapapun tidurnya pasti terbangun untuk sholat tahajud. Dan itu yang saya lihat dari guru-guru kami, kiai-kiai kami. Dulu saya punya kiai di pondok, almarhum beliau, semoga Allah merahmati beliau. Itu kan pondok kami jauh dari kota Makassar. Dari kota Makassar itu pondok kurang lebih, kalau kita dulu ya, zaman waktu saya masih di pondok itu 3 jam kita naik mobil. Kayak Samarinda balik, lebih jauh Samarinda Balikpapan. Lebih jauh maksudnya pondok saya itu. Nah, dan beliau ini kan tinggal di pondok, tapi sering mendapat undangan ceramah di Makassar, ngisi ini ngisi itu di Makassar itu. Beliau pulang dari Makassar datang ke pondok itu kadang jam 12, jam 1, jam 2. Nah, ternyata pas subuh-subuh yang datang bangun, saya kan tinggal di masjid. Marbot ya kayak antum lah. Dulu di pondok biar diberikan keringanan bayar uang sekolah. Saya tinggal di masjid buat ngurusi masjid pondok. Beliau justru yang paling pertama datang bangunin kita, bangun-bangun. Nyalakan itu murattal di masjid buat bangunin seluruh santri. Tadi padahal baru nyampe jam 2, jam 4 udah datang dia bangunin kita. Bayangin. Kok bisa boleh begitu? Iya sudah berjuang sekian lama. Nah, jadi mulai dari hari ini antum sudah paham mindsetnya, malam itu nggak boleh banyak tidur. Ya. Mulai dari sekarang nggak ada dalam kamus kita tidur 8 jam sehari, nggak ada. Tidur secukupnya. Ngantuk tidur. Nah, kemarin ada yang nanya sama saya pas kajian, Ustaz, apa solusinya kalau baca Al-Quran selalu ngantuk? Nah, saya bilang solusinya tidur. Kalau antum udah baca Quran tapi udah ngantuk-ngantuk, ya karena memang makruh. Nggak boleh kita baca Quran terus nanti padahal kita udah ngantuk berat. Saking ngantuknya udah pas baca satu ayat nggak nyampe ujungnya, nyambung ke ayat yang lain. Ada kayak gitu kan? Itu ini bukan haram. Ia bisa sampai haram hukumnya karena terbolak-balik. Nah, kalau udah kayak gitu kondisinya tidur. Nah, tapi tidurnya jangan di kasur. Karena kalau antum ke kasur nggak bangun-bangun lagi. Tidur di tempat ngaji tadi. Hilang ngantuknya, duduk, kembali berduduk bisa ngaji lagi. Nah, ini kan kita sering iktikaf ya. Nah, iktikaf itu saya lihat orang pindah tempat tidur aja. Bukan saya lihat, saya juga kayak gitu. Jadi tidur di masjid, pindah tempat tidur. Tapi tetap lebih baik dibanding orang yang tidak iktikaf. Karena kalau iktikaf itu pasti banyak ada yang bangunin, bangun-bangun. Nggak bakalan terlambat lah. Nah, jadi intinya Al-Quran itu Qiyamul Lail itu diperintahkan agar kita bisa warattilil Qur'ana tartila. Dalam sholat itu baca Al-Quran dengan perlahan, tartil. Seperti yang saya bilang tadi. Nangis. Betul itu kalau antum sampai nangis. Ulang-ulang bacaan antum. Kalau belum banyak hafalannya, ulang aja itu Alhaakumut Takasur. Alhaakumut Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apalagi sudah sampai kepada ayat tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oh, nangis sudah antum itu. Baca kemudian kalian semua akan ditanyai terhadap nikmat-nikmat yang kau sudah dapatkan. Bayangkanlah gimana kita nanti ditanya sama Allah dalam salat itu. Ulang-ulang itu ayat tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin. Boleh. Dalam sholat itu boleh satu ayat diulang-ulang sampai beribu-ribu.
Nah, karena diceritakan Nabi pernah sholat baca ayat satu ayat aja, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surat Al-Maidah itu aja diulang-ulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu perkataan yang berat. Nah, jadi akan diperintahkan untuk melaksanakan banyak sekali tugas-tugas dari Allah yang berat. Nah, inilah alasannya. Jadi dari awal kenapa kamu disuruh sholat, bangun, jangan tidur, bangun, bangkit, ayo sholat. Nah, kemudian dalam sholatmu itu bacalah Al-Quran dengan perlahan. Nah, inilah pentingnya kita menghafal Al-Quran. Jadi kalau ditanya, ngapain kamu hafal Quran? Ngafal Al-Quran itu bukan buat dipertandingkan. Bukan buat dibilang saya sudah hafal 30 juz, loh, bukan. Paketnya orang yang hafal Quran itu adalah bangun di waktu malam untuk sholat sepanjang-panjangnya. Nah, jadi saya mau hafal Quran, kenapa? Karena saya mau merasakan gimana namanya sholat sejuz 2 juz itu. Gimana mau sholat sejuz? Baru baca 1 halaman udah lupa. Akhirnya sujud kan, ruku kan. Udah tahu lagi apa sambungannya kan? Ruku jadinya. Nah, coba kalau hafal sejuz lancar, baca dalam sholat, indahnya itu. Nggak terasa sejuz dibaca itu. Kalau kita udah hafal, enak bacaan kita, sejuz itu nggak terasa. Nah, minimal cobalah sholat 2 halaman, nanti tambah jadi 3 halaman, baca perlahan-pelan. Nah, kalau antum belum hafal tapi mau coba, ini sering saya sampaikan. Ini HP kan, ini di HP kita nih. Download Al-Quran Android. Al-Quran Android itu yang kayak gini nah. Kelihatan nggak? Pakai mode malam coba. Nah, kayak gini. Kelihatan? Nah, jadi dia tuh karena persis dengan apa yang ada di Al-Quran cetak. Halamannya, model-model tulisannya sama semua. Salat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bacanya kayak gitu bacanya. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Ah, ini pun bisa kalau kita nggak hafal tapi ngajinya sudah lancar. Nah, jadi penting. Makanya kalau kita belum hafal minimal baca Quran itu lancar. Enggak. Gimana mau sholat kayak gitu? Ya ayyuhal muzammil. Nah, jadi saya ingatkan, Al-Quran itu jam terbang. Apa maksudnya? Lancar tidaknya kita membaca Al-Quran itu jam terbang. Maksudnya apa jam terbang? Makin sering kita baca maka Al-Quran akan lancar sendiri. Kalau ada orang tidak lancar baca Al-Quran, yakin dan percaya dia jarang ngaji. Dia jarang baca ayat itu. Dia jarang baca surah itu. Kalau tidak lancar, dia mau disuruh coba baca ayat ini, surah ini. Nah, buktinya kita baca Qul a'udzu birabbin nas lancar kan? Baca awal-awal awal Al-Baqarah lancar karena sering kita baca itu. Kita mau target baca khatam Al-Quran, pastikan mulai dari Al-Baqarah. Habis itu lupa, mulai lagi dari Al-Baqarahnya lancar, Al-Baqarahnya lain tidak lancar. Di sekolah ada orang dapat pekerjaan, saya suruh baca Al-Quran. Saya nggak suruh baca yang bagian awal atau bagian akhir, buka pertengahannya. Langsung buka pertengahan kan ketahuan. Kalau dia memang lancar mengaji pasti bisa dia baca dengan baik dan benar. Dan saya sampaikan Al-Quran itu bukan masalah pintar tidak pintar. Orang doktor, profesor sekalipun kalau dia jarang baca Al-Quran tidak akan bisa baca Al-Quran lancar. Bukan masalah cerdasnya otak, bukan. Tapi masalah jam terbang. Anak kecil yang rajin baca Al-Quran itu akan lebih enak kita dengar dia mengaji daripada orang besar yang sudah berumur. Nah, makanya saya ingatkan sama antum, mumpung bulan Ramadan. Udah ada yang khatam belum? Belum khatam? Kalah sama anak saya di rumah. Nah, saya umur 10 tahun hari ini malam keberapa? Berarti sudah 6 juz lagi dia baca. Saya target kamu baca 3 juz satu hari. Dia udah khatam dia. Malu antum. Ayo.
Harus khatam besok. Kalau antum nggak khatam besok, saya nggak datang lagi di satu pengajian. Ngapain kita ceramah-ceramah kayak gini kalau nggak bisa khatam Al-Quran? Ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kalau nggak di bulan ini antum khatam terus, mau khatam kapan? Ayolah khatam cepat. Al-Quran ini jam terbang. Nah, karena kan kita disuruh bangun malam untuk sholat, itu biar bisa baca Al-Quran. Sebaiknya dihafal. Kalau tidak hafal bisa dibaca kayak tadi saya bilang. Ini kan kalau baca kan enak nih. Kalau pakai Al-Quran nanti repot buka halamannya. Ini kan tinggal tek. Ya itulah manfaatnya kita beli HP. Tapi saya ingatkan, di mode pesawatkan. Jangan pakai datanya diaktifkan. Antum lagi baca kayak gini tiba-tiba muncul notifikasi. Dibaca pula notifikasinya, batal salat antum. Langsung di like saya. Nggak jadi salatnya. Nah ini di ayat yang ke-6 Allah mengatakan inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyiatal lail. Apa arti nasyiatal lail? Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Nah, itu saya bilang tadi, orang yang rajin bangun malam itu jiwanya kuat. Tidak akan mudah diombang-ambingkan. Antum melihat ulama-ulama, beliau mau di apapun itu enggak goyah mereka. Di mana mereka dapatkan kekuatan itu? Dalam salat malam mereka. Saya contoh Habib Rizik lah. Habib Rizik itu tidak mungkin dia sekuat itu kalau enggak rutin salat tahajud. Itu adalah berkah dari salat tahajud beliau. Orang dalam kondisi apapun bisa tersenyum, bisa bahagia, itu karena dia salat tahajudnya baik. Ini Allah mengatakan inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguhnya bacaan yang kita baca di malam hari dalam salat itu lebih merasuk ke dalam jiwa, ya, dan lebih berkesan. Antum kalau sudah rajin salat tahajud, kalau sudah sering betul merasakan salat tahajud, maka antum akan mengalami satu kerinduan. Bukan kerinduan kepada siapa, bukan. Rindu dengan waktu malam. Kapan malam? Kenapa? Karena malam itu artinya waktu untuk dia bisa salat tahajud. Nah itu kalau sudah keseringan, sudah enak. Rindu kita untuk waktu malam itu. Kita kan sering rindu sama teman kan, rindu pengen makan ini makan itu. Nah, orang yang rajin salat tahajud itu rindu nanti dengan waktu malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ayat yang ke-8, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Wa tabattal ilaihi tabtila, beribadahlah dengan sepenuh hati. Rabbul masyriq wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Allah pemilik barat dan timur, dan ambillah dia sebagai pelindung. Wazarni wal mukazzibina wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau kita dibully, digosipin, enggak usah diladeni. Adukan aja sama Allah, dan urusan itu enggak usah kita ini. Ada orang prasangka buruk, prasangka enggak sama kita, udah bangun salat malam, ya Allah saya serahkan semua kepadamu. Nah, dan Allah mengatakan wazarni. Kalau kita sudah seperti itu, mati itu. Wazarni wal mukazzibina, dan biarkanlah saya dengan orang-orang yang menentang dakwahmu ini Muhammad. Ulin na'mati, yang mereka menentang dakwahmu karena dia memiliki banyak kenikmatan. Wa mahilhum qalila, dan berikanlah mereka penangguhan, berikanlah mereka waktu jeda sebentar saja.
Lalu Allah mengatakan, inna ladaina ankala wa jahima, sesungguhnya kami memiliki hukuman dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman za gussatin wa azaban alima, dan makanan yang memiliki duri-duri serta azab yang sangat pedih. Wa azaban alima, yauma tarjuful ardu, ingatlah ketika gunung-gunung itu berguncang keras. Wal jibalu, ya, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahula. Lalu bumi itu menjadi, lalu gunung-gunung yang sudah dihancurkan tadi itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Kemudian Allah mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sungguh kami telah mengutus rasul kepada kalian sebagaimana dulu kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhaznahu akhzaw wabila. Kemudian Fir'aun mendurhakai rasul, maka kami siksa dengan siksaan yang berat. Lalu Allah mengingatkan, fakaifa tattaqun, bagaimanakah kalian bisa menjaga dirimu, in kafartum yaumay yaj'alul wildana shiba. Ini ingat ayat ini bagus. Bagaimana kalian bisa menjaga diri dari neraka kalau kalian tidak percaya, ya, yauman, dengan sebuah hari, dengan satu hari, yaj'alul wildana shiba, yang menjadikan anak-anak tiba-tiba berubah menjadi beruban. Hari apa gitu ya? Hari kiamat. Jadi saking dahsyatnya hari kiamat, anak kecil yang masih kecil tiba-tiba bisa beruban. Nah, orang kan kalau beruban itu karena beban pikiran. Ya. Itu ada dua penyebabnya uban itu. Memang karena penyakit, kemudian karena beban pikiran. Makanya Nabi Muhammad itu bisa dihitung ubannya karena belum ada beban pikirannya. Nah, kalaupun ada beban pikiran beliau itu karena memikirkan agama. Nah, beban pikiran yang tidak penting itu. Jadi kita ini kenapa banyak masalahnya? Karena terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Paham maksudnya? Tidak bisa tidur karena mikirkan gimana besok bayar uang kuliah, gimana besok ini. Itu jangan mikirkan itu serahkan aja sama Allah, nanti Allah yang akan bayarkan. Yang kita pikirkan itu apa yang ada di hadapan kita sekarang. Nanti bagaimana saya habis kuliah ya, nanti kerja apa ya. Ini ya, ada orang kayak gitu kan, gelisah memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Kan ada orangnya, dia tukang pembuat peti mati. Nah, suatu ketika dia buat peti matinya itu mengecewakan. Akhirnya sama raja ini dia diberi hukuman. Besok dia akan dihukum dan dimasukkan ke dalam peti mati itu. Paham maksudnya? Oh, istrinya udah ketakutan ya. Wahai Abi, berarti malam ini adalah malam terakhir kamu bersama kami. Besok kamu sudah tidak ada lagi. Kata dia, udah lah, gak usah pikirkan. Ayo kita tidur aja sama-sama. Tidur dia, dan betul besok datang pengawal dari istana, lengkap dengan tentaranya semua. Dan nangis-nangis si istri. Begitu diketik pintu, pengawal istana mengatakan, "Hai fulan, mana peti mati yang kamu buat?" Itu ada katanya. Sini, kasih ke kami, karena raja meninggal tadi malam. Paham maksudnya? Nanti aja kan. Berarti peti mati yang dia buat itu yang salah-salah itu ternyata bukan untuk dia, untuk raja. Coba kalau dia tadi malam bisa nggak tidur, udahlah nggak tidur, besoknya mati juga. Mending tidur lah baik-baik, enak-enak, besok mati. Kayak gitu kan, kita kenapa pusing? Karena memikirkan hal yang jangan-jangan. Kalau jangan orang Makassar itu artinya ayam. Jangan. Udah ya, nggak usah mikirkan yang besok. Oh, dia mau ini kayaknya nih, dia mau ini nih, sampai tidak bisa tidur. Dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Akhirnya beruban. Nah, jangan sampai lah antum sudah masih muda-muda udah beruban. Nah, makanya mulai buang jauh pikiran buruk.
Dan tetangga saya itu berun di sini, saya berun. Setelah saya pernah kasih parfum dulu malah akhirnya jadi putih kayak gini. Ada 2 lembar kan? Ya saya rasa cukup ya insyaallah. Fa kaifa tatakuna in kafartum yawma yaj'alul lana shiba as-sama'u munfatirun bi. Intinya surat Al-Muzammil ini adalah perintah agar kita semua bisa mengamalkan salat malam. Nah, mulai hari ini antum belajar. Enggak usah susah Ustaz, enggak apa-apa. Yang penting punya tekad dan niat, saya ingin rutin, ingin terus-menerus bisa. Rasulullah mengatakan alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian rutin melakukan salat malam ya. Fa innahu min da'bis sholin, karena itu kebiasaan orang-orang soleh. Wa manhatun anil asam, dan dia akan mencegah kalian dari berbuat dosa. Wa mukaffirun lisayyi'at, dan dia menghapuskan dosa-dosamu yang lalu. Wa matradatud da'i anil jasad, dan dia akan menjauhkan kamu dari penyakit. Orang yang rajin salat tahajud insyaallah sehat walafiat. Nah, ini ada buku saya bawa nih. Ini judulnya Ruhbanul Lail. Ini segini tebalnya. Berapa halaman? 634 halaman. 3 jilid. Seperti ini 3 jilid. Apa artinya Ruhbanul Lail? Orang-orang yang menghabiskan malamnya beribadah di malam hari. Banyak sekali contoh-contoh orang yang bagaimana ibadahnya orang-orang dulu. Antum kalau membaca ini, antum berkesimpulan ahli neraka lah saya. Betul lah dia, jauh betul kita dari mereka. Nggak ada apa-apanya. Antum jangan bangga udah tarawih tadi malam. Habis itu, makanya tugas kita sekarang itu banyak-banyak nangis aja lah. Ya Allah, usia tinggal segini, saya belum bisa ngelakuin apa yang dilakukan orang soleh terdahulu. Ibadah kita sekarang itu ibadah nangis. Itu aja ibadah kita. Ya Allah, mau kemana saya nanti di akhirat? Ngit ada juga kayak gini. Ini saya bercontohkan ya. Yusalli tis'a rakaat. Minha 6 rakaatin la yaqadu illa fi sadisati minha. Yatashahadu wa yusalli ala salati summa yaqumu wa la yusallim. Summa yutiru bi rakaatin summa yusallim summa yusalli rakaatain wa huwa jalis. Salat 9 rakaat. Ya. Dan tidak duduk kecuali ketika masuk rakaat yang ke-6. Banyak contoh, saya bacakan contoh ulama dulu gimana mereka salatnya. Ini contohnya, Abu Dzar Al-Ghifari. Bagaimana dia qiyamul lail? Qala ya ayyuhan nas, inni lakum nasi. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wahai seluruh manusia, saya ini memberikan nasihat kepada kalian. Alaikum syafiq, saya sangat sayang kepada kalian. Sallu fi zulmatil laili liwahsyatil qubur. Salatlah engkau di tengah malam, karena nanti kalian akan hidup dalam gelapnya kubur. Wasumud dunya li harri yaumin nusyur. Dan puasalah kamu di dunia ini karena nanti kalian akan dihidupkan di hari berbangkit yang sangat panas. Enggak ada, bentar. Nah ini nih, ada perkataan yang bagus. Anas bin Malik mengatakan, la yusamma abidan abadan abidan, tidaklah seseorang dikatakan ahli ibadah, tidaklah seseorang dikatakan seseorang wa in kana fi kulli khairin, seluruh kebaikan dia sudah melakukan semua banyak, baru dia akan dikatakan orang sebenarnya hatta takuna fi hatanil khaslatani, sampai dia memiliki 2 hal ini. Apa itu? As-shaum was-shalah, berpuasa dan salat. Li'annahuma min lahmihi wa dami. Karena itu menjadi darah dan dagingnya, salat dan puasa dan dagingnya. Qalat ibnatuhu, anaknya berkata, Anas bin Malik, umul laila 50 sana, 50 tahun malam tidak pernah putus. Karena anaknya tetap 50 tahun itu beliau rutin. Fa iza kana sahru qala fi du'aihi, kalau sudah datang waktu sahur menjelang subuh dia berkata dalam doanya,
Allahumma in kunta utita ahadan min khalqika as-salata fi qabrihi fa'tiniha. Ya Allah, seandainya engkau bisa memberikan kesempatan kepada orang dalam kubur untuk sholat dalam kuburnya, maka berikanlah kepada aku. Saking sukanya dia dengan sholat, sampai minta kepada Allah, kalau bisa saya, ya Allah, kasih saya kesempatan untuk sholat di dalam kubur juga. Artinya mati pun saya ikut, ya Allah. Dan beliau itu saat berdiri sampai seperti mau pingsan. Fa iza u'iya jalasa fa yusalli wa huwa jalis. Kalau sudah mau capek betul, dia sholat dalam keadaan duduk. Intinya seperti saya bilang tadi, ini buku 3 jilid menceritakan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka sholat malam. Jadi insya Allah mulai hari ini saya persangkan kepada antum, hafal dulu Al-Quran. Hafal Al-Quran, usaha untuk hafal Al-Quran. Kalau nggak bisa hafal Al-Quran, minimal bacaan Al-Quran antum lancar semua, nggak ada yang terbata-bata, tersendat-sendat. Yang pertama, bacaan Al-Quran lancar, tidak tersendat-sendat. Selanjutnya berpindah mulai menghafal Al-Quran. Saya sarankan hafal dari belakang. Al-Muzammil juz 29 itu harus hafal semua. Juz 30 harus hafal semua. Karena itu ayat-ayat yang penuh dengan makna-makna keimanan. Itu ayat yang akan membuat antum, oh ya Allah ya, enak betul. Antum rasakan sendirilah nanti insya Allah. Ya, ini mungkin. Jadi intinya kajian kita pada subuh hari ini, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk berlatih. Kita berlatih untuk bisa senantiasa qiyamul lail. Antum kalau sudah bangun, jangan langsung pergi cari makan. Berwuduk dulu, udah wuduk, pakai pakaian yang bagus, sholat. Atau pergi makan, lalu segera sikat gigi, bersih-bersih, habis itu sholat. Jangan kayak saya dulu waktu kecil, habis makan nyari kasur. Ada kayak gitu kan? Makanya sebisa mungkin makan itu paling terakhir aja lah. Kalau saya di rumah begitu, paling terakhir. Saya baru makan jam 4.30 baru makan. Kadang jam 4.35. Nah itu untuk apa? Untuk mengurangi juga makan jangan terlalu banyak. Karena mau makan banyak-banyak udah mau imsak. Kalau makannya jam 3, wah masih ada nih mau dihabiskan nih. Masih ada nih mau dihabiskan. Nah, bangun jam 4 itu dari jam 4 sampai jam 4:30 antum sholat. Sholat dulu, sholat sepanjang itu. Jam 4:30 baru pergi makan. Atau cepat antum makan jam 4. Enggak usah banyak-banyak makannya. Ditarget makan paling lama 10 menit lah. Jadi 4:10. 4:10 antum sholat sampai datang waktu azan. Langsung ke masjid. Ya itu ya. Mari kita amalkan, berusaha berjuang lah. Mumpung masih muda, masih 20 tahun. Antum berjuang 20 tahun, insya Allah usia 40 jadi wali antum. Berubah luar biasa. Allah menjanjikan orang yang rajin salat tahajud itu, asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkan kalian, menempatkan kamu dalam sebuah maqam, kedudukan yang mahmuda, terpuji. Ya, langsung harus punya tekad. Saya harus bisa bangun sholat tahajud, terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan antum nggak bisa tahajud, maaf. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat, terkhusus kepada saya sebagai yang menyampaikan, sebagai motivasi, pengingat. Ya, udah disampaikan, masa nggak dilakukan? Harus berusaha untuk dilakukan. Kita sama-sama semua. Antum dari sekarang berusaha berjuang. Semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi auliyanya, menjadi wali-walinya, menjadi kekasihnya, menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan cahaya Allah di tengah malam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat ya, jangan lupa salat 2 rakaat sebelum bubar.